Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kenapa ada yang majelis saya sama warna bajunya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil karawat bila wajatan al biragab wasal hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi washabihi bi kullamatin wa dapat di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mari kita sama-sama, karena ini masjid ya Bu, kita disunatkan salat sunat tahiyatul masjid, tapi tidak memungkinkan. Ini kayaknya susah salat tahiyatul masjid nih. Makanya gantinya adalah baca tasbih lengkap. Ayo kita baca tasbih lengkap. Jadi kalau kita masuk masjid tidak sempat saya salat sunat tahiyatul masjid, maka diganti dengan tasbih lengkap 3 kali. Ayo Bu. Subhanallah, Allah ribet banget. Sekali lagi. Badan Kontak Majelis Taklim Jatiasi Kota Bekasi, lebih khusus kepada Ketua Yayasan Ikhwanul Muslimin Pak Kiai Haji Ahmad Nawawi MPD, dan Ketua Majelis Taklim As-Suwaibah Ibu Ustazah Aja Nilalia Hilalia MM. Mana? Mana? Ya Allah. Ketua DKM As-Suwaibah ya. Halo. Ustadz Aji Isyam Kamil ya, SPDI. Dan mana orangnya? Ada di belakang. Ya Allah, Masya Allah. Ketua BKMT Kecamatan Jati Asih Ustazah Atiko MMPD. Mana? Masya Allah, masih muda semua ya. Tapi saya lebih muda. Ketua BKMT Kelurahan Jati Asih Ustazah Kasmirah. Mana? Mana orangnya? Masih muda semua ya. Ibu Dewan. Ada Ibu Dewan? Oh Masya Allah. Jangan, nggak boleh begitu. Bu Dewan makasih ya udah hadir. Ini berdiri Bu. Berdiri Bu Dewan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu Dewan ini mewakili kita semua. Makasih ya. Dan kita butuh perwakilan di Dewan. Ngerti Bu? Jadi tidak usah demo. Cukup beliau aja yang berbicara. Kalau kita demo nggak kedengaran juga suara kita ya Bu ya. Cukup beliau. Titip amanah. Oh suami nggak ada urusan. Suaminya anggota dewan tapi istrinya yang menjabat. Karena pasti tuh kedengaran suami. Ibu kalau moto jangan terdekat, gigi saya yang ke foto itu. Saya banyak mau bahas ini.
Tinggal hari ini tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Berarti tinggal 111 hari. Sekali lagi, sisa 111 hari masuk bulan suci Ramadan. Makasih banyak Ibu. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mau kemana dia? Udah lihat sempit lewat lagi. Baik, kita mulai ya ceramahnya Bu ya. Kita membahas tentang maulid. Ibu bisa minta tolong. Coba letakkan tangannya di dada. Kecintaan kepada Nabi. Ya Nabi salam. Maulid itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Mau cinta sama Nabi, rindu dulu. Rindu. Kangen gak sama Nabi? Kalau kangen, temui Nabi. Gimana cara menemui Nabi? Datangi Nabi. Di mana? Di Masjid Nabawi. Nabi menunggu kita. Ibu datang ya. Siapa yang mau ke Masjid Nabawi? Umroh. Betul tidak? Sayang kalau kita cuma datang ke sana. Untungnya Nabi dimakamkan di Madinah. Seandainya Nabi dimakamkan di Mekah, kasihan Madinah nggak didatengin. Karena pelaksanaan umroh, haji semuanya di Mekah. Betul. Sehingga ada orang Bu, mohon maaf ya, berangkat haji tidak ke Nabi. Ada. Sahabat saya itu berkata, saya tidak perlu ke Madinah, saya ke Mekah aja. Kan saya hajinya kan di Mekah aja, ibadah haji. Apa yang terjadi Bu? Pas selesai ibadah haji, masuk gelombang kedua, dia di Mekah aja. Pas mau ke Madinah, Bu, ditangkap dia. Karena dianggap gaib yang menemani orang untuk mencium kan. Apa yang terjadi? Makanya jangan sembarang omong. Ini hebat ibu lolos ini lewat sini. Udah ke sana, lewat lagi sini. Tahu-tahu nanti ada dari atas. Ya dari tadi ke Bu. Muternya susah ya. Ini masjidnya Masya Allah padat ya. Makasih banyak dikasih kipas di belakang. Jadi adem. Ya Allah. Ibu. Dari jam 8 saya mau ke sini. Takut kalau ke sini jam 8 belum ada orang. Jam 9 datang membeludak sudah. Ibu. Cinta Nabi. Datangi. Itu teknik. Coba ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Ibu orang baca doa lewat-lewat lagi. Ibu jangan marah ya. Saya itu kalau ceramahnya banyak praktek. Bisa Bu? Praktek aja ya. Nah, kalau mau ceramah panjang udah, saya tahu banyak ustazah di sini. Udah ceramah tadi kan? Jadi saya tinggal praktek. Ibu pernah lihat orang bertawaf begini?
Bismillah, Allahu Akbar. Kalau pada waktu tawaf kan, sebelum tawaf kita melihat Hajaratul Aswad. Lalu begini, apa maknanya? Karena memang kan kita disuruh mencium Hajaratul Aswad baru tawaf. Jadi tekniknya karena tidak sempat mencium, maka diangkat tangannya, baru disentuh. Jangan kebalik, salah. Diambil baru dicium. Oke? Ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Yang pertama tadi apa bilang? Datangi. Jangan berkata, tidak mungkin, saya kan tidak punya uang. Jangan begitu, Bu. Banyak orang ke sana tidak bayar, dibayarin. Ada-ada saja jalannya. Tiba-tiba anggota dewan berkata, siapa yang hadir di sini saya naikkan umroh. Banyak kejadian begitu, Bu. Iya, betul. Lumayan. Ibu cinta Nabi? Cinta Nabi. Ada tekniknya. Mengenal Nabi. Siapa yang pernah ketemu Nabi? Ada yang pernah ketemu Nabi? Ada yang pernah duduk bersama Nabi? Ada yang pernah memandang wajah Nabi? Ada yang pernah dengar suara Nabi? Mau ketemu Nabi? Mau cinta Nabi? Caranya maulid. Saya mau tanya, siapa saudaranya Upin? Siapa saudaranya Upin? Ipin. Kakaknya Upin Ipin? Kak Ros. Upin Ipin sama Kak Ros tinggal sama siapa? Opanya, neneknya. Betul tidak? Pertanyaannya kenapa tahu? Udah pernah ketemu Upin Ipin? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Nah, inilah maulid. Siapa nama bapaknya Nabi? Ibunya. Kenapa tahu? Karena disiarkan di maulid. Itulah gunanya maulid. Maulid itu syiar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi maulid itu syiar, bukan syariat. Jadi maulid itu apa, Bu? Nah, syiar bukan syariat. Makanya ada yang berkata maulid itu bid'ah, karena dia menganggap maulid itu syariat. Maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Makanya maulid itu bukan perayaan. Makanya peringatan. 1, 2, 3. Makanya peringatan, bukan perayaan. Jamaah, kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, karena itu syariat. Disyariatkan Idul Fitri karena ada 2 syariatnya. Apa itu? Puasa sama zakat fitrah. Betul. Kalau Idul Adha syariat karena ada kurban dan ibadah haji. Kalau maulid bukan syariat. Jadi syiar. 1, 2, 3. Syiar. Kalau Idul Fitri, Idul Adha harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal, jangan mundur. Idul Adha 10 Zulhijjah, nggak boleh mundur. Kebetulan lagi hujan, jadi kita lebarannya lusa. Nggak ada urusan, harus 10 Zulhijjah. Jamaah, oh jamaah, karena kita tidak dapat penceramahnya pada sibuk semua, kita ikuti Idul Fitrinya menurut jadwal ustadznya. Yeay, tidak bisa, karena disyariatkan. Lalu jamnya juga harus tepat. Waktu duha Idul Fitri, Idul Adha waktu duha. Jangan Idul Fitri sesudah asar. Seperti ini, Idul Fitri jam 10. Mana mungkin? Harus waktu duha. Tapi kalau maulid
Bebas. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Terserah. Karena ini bukan syariat. Tapi apa Bu? Ini yang harus ditekankan. Jadi banyak salah paham. Menganggap maulid ini bid'ah. Makanya maulid itu peringatan. 1, 2, 3. Artinya diingat. Artinya ibu-ibu ini harus diginiin. Kalau tidak bobo dia. Apalagi udah makan kue. Sisanya dimasukin di tas. 5 hari baru ingat. Basi dong. Jamaah. Peringatan. 1, 2, 3. Berarti ingat ya. Ada berapa yang mau diingat di maulid? Ada 4. Sama juga nanti Isra Mi'raj 4 juga yang harus diingat. Tahun baru Islam 4 juga yang mau diingat. Saya tidak usah banyak-banyak. Ini belum masuk ceramah saya. Pokoknya ceramah sampai ya sampai sore. Sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. Tapi itu jamnya sudah jam 12. Mana jamnya? Oh iya, jam 10 ya. Kita ya baru jam 10. Janganlah, kasihan ini mesti mau dipakai salat duhur. Jadi kita harus berhenti sebelum masuk waktu duhur. Ya Bu ya. Karena kasihan bapak-bapak. Ibu bisa minta tolong. Bisa minta tolong 4 yang harus kita bahas di maulid. Yang pertama, sejarah Nabi. 1, 2, 3. Jadi ingat sejarahnya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad. Siti Aminah ibunya, Abdullah nama, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, saya dulu masuk grup kasidah Bu. Makanya saya tadi tinggal dulu di depan. Ingat masa lalu. Jamaah. Karena dalam Islam itu ada 7 ilmu yang harus dipelajari. Al-Quran, akidah, akhlak, tarik, muamalah, ibadah, seni. Seni, harus berseni. Baju harus berseni. Senuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu, di atas Agim, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ibu BKMT. Ibu tidak boleh tepuk tangan di masjid. 2 yang tidak boleh dilakukan di masjid, tepuk tangan dan bersiul. Ya Bu ya. Kalau makan boleh, bungkus kue boleh. Bisa dimulai ceramahnya? Ini belum mulai ceramahnya. Yang kedua, harus ingat apa Bu? Bu, akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlak tingkah laku Nabi? Ingat Bu ya, akhlak harus diutamakan. Buat apa tinggi sekolahnya tapi tidak berakhlak? Betul tidak? Ya biasa aja lah. Kita ini lulusan SD tapi akhlaknya baik. Sama, buat apa banyak ilmu tapi tidak berakhlak kan? Buat apa banyak harta tapi pelit? Ada orang miskin tapi sedekahnya banyak. Ibu, makasih banyak ya. Manis ya jeruknya. Ibu itu sambil ngumpas jeruk melihat wajah saya. Kali aja manis jeruknya gara-gara melihat saya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya?
Yang ketiga, apa Bu? Ya Allah, ini anak bikin kaget saya. Yang ketiga, mau tahu yang ketiga Bu? Apa yang mau dipelajari Bu? Apa yang harus diingat? Yang pertama Bu, ingat apa sih tadi? Sejarah Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak. Nah, yang kedua, harus akhlaknya Nabi Bu. Ya Ibu, kenapa sih baju kita sama? Jodoh kali, enak aja. Orang ada suaminya. Saya sih duda. Tapi memang isi saya tidak tergantikan. Berapa hari lagi nih, karena isi saya meninggal 14 Jumadil Awal. Memang 20 Januari 2019. Tapi kalau hitungan Islamnya, karena orang meninggal itu datangnya di bulan-bulan Islam. Jadi kalau mau haulnya itu bagusnya di tanggal Hijriahnya. Aku duren. Tapi duren busuk. Karena udah tua. Anaknya 4. Ibu, mohon maaf ya, isi saya tidak tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kak lah. Isi saya sebelum meninggal dia pegang tangan saya. Kak, kalau saya meninggal jangan menikah lagi ya. Saya bilang, enggak boleh bilang begitu. Kenapa Kak? Itu takdir. Kita tidak boleh melawan takdir. Kalau pilihan saya, enggak lah. Kalau pilihan saya, karena kaulah cukup satu bidadariku. Bagaimana tidak, isi saya itu Bu, dermawan. Semua emasnya disumbangkan di masjid. Tak tersisa. Hebat loh. Sebelum meninggal, Kak, udah tidak ada emas, saya sudah sumbang semua di masjid. Udah apa-apa. Aku udah uang Kak, hampir ya 500 juta lebih lah. Bisa nggak saya berangkatkan orang umroh 40 orang? Boleh, silakan. Naikkan aja, enggak apa-apa. Kalau kurang nanti beritahu saya. Hebat. Mau meninggal Bu, masih ada uang sisanya di rekeningnya. 2 jam sebelum meninggal saya bilang, kosongkan rekeningnya. Mungkin dia mau meninggal dalam keadaan berangkat dengan bawa banyak. Meninggal lah, barulah saya sadar kalau itu rumah sakit, mau bayar orang. Salah perhitungan saya kayak. Udah dikosongin rekening. Meninggal, ini kan rumah sakit mau dibayar. Tapi aman. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pasti ada rezekinya itu. Betul. Ibu. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Sejarahnya. Yang kedua, akhlaknya. Pelajari akhlak Nabi. Nabi itu punya 4 sifat ya. Masih ingat gak? Sidik, amanah, katana, tablik. Itu susunannya Bu. Saya kan kalau ceramah kan banyak jalan. Ini susah. Sidik, amanah, bukan, patana dulu. Patana baru tablik. Kenapa susunannya begitu? Karena sidik itu jujur. Modal jujur. Dari umur 1 sampai 10 tahun Nabi terkenal Al-Amin. Jujur, nggak pernah bohong. Ibu tuh ajarin anak supaya tidak bohong ya. Pada dasarnya anak itu fitrah, suci. Cuma ibu yang bikin dia bohong. Ma ikut, mama mau pergi suntik. Padahal mau pergi ke mall. Kalau ada tukang tagih, beritahu mama lagi keluar. Baru ibunya sembunyi di dalam. Mama saya lagi tidak ada, lagi keluar. Diajarin bohong anaknya. Padahal anak itu murninya jujur. Kata mama saya di dalam, mamanya lagi keluar. Kata tukang tagihnya, beritahu mamamu kalau keluar bawa kakinya. Karena saya lihat di bawah gorden. Lagi ngumpet. Rasain. Bu, sidik, amanah. 10 sampai 20 Nabi terkenal amanah. Jualan jujur. Jualan amanah, tidak pernah
Pokoknya dia perlihatkan semua. Kemudian yang ketiga, umur 20 sampai 30 cerdas. Kecerdasan. Di umur usia 30 sampai 40, Bu, yang terlihat adalah apanya Nabi? Tablik, tidak mau dapat bahagia sendiri, mau berbagi. Makanya saya tadi tanya, Ustadz, berapa lama di sana ceramah? Tergantung, karena ceramah itu kan membagi ilmu. Ya Bu ya. Ini kalau lama-lama dipingsang orang ini, oksigennya habis. Untung ada kipas angin. Sanggup Bu? Ini belum masuk ceramah saya loh. Yang keempat, yang ketiga, yang pertama apa Bu? Enggak, yang dipelajari sejarah Nabi. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ajarannya. Tuh, 2, 3. Tidak susah ajaran Nabi, Ibu. Tidak susah ajaran Nabi. Lagi arisan di belakang. Bu, capek ya berdiri. Tadi pertama datang berdiri semua, habis itu duduk. Capek kan? Makanya kalau datang pengajian cepat datang. Ini yang datang jam 6, ini jam 12. Ibu, ajarannya Nabi kan gampang. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, selesai. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tuh 2, 3. Itu ibadah lahir. Ada lagi namanya ibadah batin. Apa ibadah batin Bu? Rukun iman. Allah, malaikat, kitab, nabi, ardi kemudian, qada dan qadar. Ada lagi namanya rukun ihsan. 2, merasa melihat Allah atau yakin dilihat Allah. Itu aja. Gampang kok, enggak banyak. Tapi untuk mengetahui ini perlu mengamalkan dengan cara apa? Bermajelis. Ini namanya majelis taklim. Tuh 2, 3. Ibu harus ada ikut majelis taklim. Jangan sampai ibu tidak punya majelis taklim. Bu, harus punya guru, harus punya ustazah, harus punya pembimbing. Kalau kami ini ustadz pendatang, selesai. Tapi ustazah inilah yang membimbing kita. Mana ustazahnya yang baju biru? Beliaulah. Siapa yang tidak punya ustazah, tidak punya guru, setanlah gurunya. Tapi karena ada ustazah yang membimbing kita. Tiap apa Bu? Kamis pengajiannya. Tiap Selasa. Oh. Ustazah mana lagi? Yang ini yang mana? Oh, ya, yang ini ya majelisnya. Ibu setiap hari apa majelisnya? Selasa juga pengajian. Itu harus. Bu, catat ya Bu. Bisa minta tolong selesaikan dulu nih 4 sebelum kita baru, karena ini belum mulai ceramahnya nih. Yang pertama Bu apa? Sejarah. Yang kedua, yang ketiga, ajaran. Yang keempat, cinta Nabi. Ya Nabi salam, ya Rasul. Siapa cinta Nabi? Datangi. Siapa yang cinta Nabi? Bermaulid. Siapa yang cinta Nabi? Bu, sebut-sebut Nabi. Bu, wanita itu paling cepat masuk surga dan paling banyak di neraka. Enggak apa-apa Bu, biar aja wanita banyak di neraka. Yang penting bukan ibu kan, daripada laki-laki sedikit tapi dia. Prinsip kita begitu Bu. Kalau begitu nggak usah ikut majelis
paling banyak wanita di neraka. Paling banyak, nggak apa-apa, yang penting bukan ibu. Betul tidak? Ada pendaftaran 100 orang, yang diterima cuma 10. Ih, sedikit banget semua. Nggak apa-apa sedikit yang diterima 10. Yang penting nama kita di 10 itu. Itu teknik, Bu. Oke? Saya suka kalau baju seragam, Bu. Usahakan ya, majelis taklim itu harus punya baju seragam. Karena identitas. Ya, Bu ya? Baju seragam. Irit kalau baju seragam, Bu. Itu terus dipakai selama setahun. Kan ada lagi kan baju seragam yang lain. Tapi kalau ibu tidak pakai baju seragam pusing. Warna apa lagi? Warna apa lagi? Nggak cocok. Cocok. Kalau pakai baju seragam enak, Bu ya? Bu ya? Tapi udah lunas kan? Ibu, baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Ibu mau kaya? Catat. Siapa yang mau kaya? Miliki 3. Hah? Oh, boleh. Ya, boleh. Bu, kasih jalan itu ibu-ibu. Itu mau pipis dia. Enggak dikasih jalan juga. Keburu beser dia di situ. Dikasih jalan. Ibu mau kaya? Mau kaya? 1, catat. Saya itu kalau ceramah pengajian ini kan, kalau pengajian berarti mengkaji. Majelis taklim ini kan berarti majelis taklim, majelis tempat belajar, berarti harus mencatat. Siapin catatan, Bu. Oh iya, pintar ibu itu. Ya, bagus. Di handphone, lama-lama lobet handphonenya dia. Bagus kalau lobet, kalau penuh memorinya. Bu, yang pertama, catat kalau mau kaya. Kaya itu bukan hanya dibuang. Maaf ya, banyak orang punya banyak uang tapi tidak bahagia. Bu, yang pertama mau kaya. Yang pertama, perasaan senang. Orang tidak tahu kalau kita punya utang. Yang penting wajah dulu bahagia, Bu. Senang. Itu orang kaya itu. Senang dulu. Nggak usah curhat sama orang. Aku kurang ini, aku kata tetangganya, iya sama, percuma. Curhatnya sama Allah. Apa yang pertama, Bu? Senang. Yang kedua, hati damai. Jangan punya musuh. Kaya itu. Inti kekayaan cuma 3. Perasaan senang. Hati damai. Damai itu apa, Bu? Tidak punya musuh. Kalau punya musuh setengah mati, nggak jadi masuk di Alfamart. Kenapa? Ada musuhnya di dalam. Mau naik angkot nggak jadi naik, karena ada musuhnya. Mau jalan di gang, ketemu di gang, ngelipir dia. Berarti Anda miskin. Saya tenang, nggak punya musuh. Saya kemana-mana nggak usah pakai mengawal. Jalan. Kalau ada musuh kan PR. Ya, Bu ya. Jadi jangan punya musuh ya. Satu orang pun. Makanya tidak diterima ibadahnya orang yang punya musuh kalau mau masuk Ramadan. Makanya kalau mau masuk Ramadan nyekar. Kalau mau masuk Ramadan sedekah. Kalau mau masuk Ramadan mulailah Rajab, Sa'ban, Ramadan. 1, 2, 3 Rajab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rajab itu puasa tubuh. Sa'ban itu puasa hati. Rajab itu istighfar Rajab. Jangan ada punya musuh. Dari 1 sampai 15. Kalau Rajab itu 1 sampai 10. Kalau perlu sampai 15, 10-nya di awal. Kalau Sa'ban nisfu pertengahannya. 11 sampai 20. Ada nisfu Sa'ban. Dari nanti ada malam nisfu Sa'ban di pertengahannya. Ya, Bu ya. Puasa hati. Nanti di Ramadan di akhirnya Lailatul Qadar. Ibu,
Karena di Ramadan itu mulianya luar biasa. Siapa yang beribadah pada malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala seperti pahala. Enggak usah ya. Kelamaan 30. Saya sudah mau berangkat lagi nih. Ceramahnya belum dimulai lagi. Yang pertama Bu apa Bu? Mau kaya? Yang pertama. Yang pertama. Perasaan senang. 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 Ibu? Enggak, aku enggak minum Bu. Aku kalau ceramah jarang makan, jarang minum dibungkus. Tutup Bu, nanti tumpah. Ibu, kasih jalan mau pipis. Kok nggak jadi? Ayo. Iya, zamannya pipis mulu. Makanya yang di atas tenang. Kau kira bahagia di sini, dari tadi menderita tahan pipis. Yang pertama Bu, apa? Perasaan senang. Ibu, nggak usah mengeluh, memiskinkan diri. Ada apa? Bu senang itu, padahal nggak ada duit itu. Tidak ada urusan, yang penting bahagia dulu, imun naik. Kemudian yang kedua, hati damai. Gak punya musuh. Makanya salamun hiya atamat lail fajar, kedamaian. Makanya di surga itu isinya 3. Parauhu warehanu wajannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3 rezeki. Rezeki. Nikmat. Ih, nikmatnya. Oh, ibu tuan rumahnya ya. Pantesan dia di mimbar. Akamsih, anak kampung sini. Ibu, bisa dimulai ceramahnya? Bu, yang ketiga. Mau kaya? Mau kaya? Syukuri nikmat. Wah, ibu. Baca doa sebelum makan, makanan itu berkah. Tapi kalau kita memuji makanan, malaikat mendoakan kita. Jangan pernah mencela makanan. Wow, enak sekali. Kalau kau puji makanan, dibungkuskan. Betul tidak? Wah, enak sekali. Sama, mau tiap tahun ke Tanah Suci? Mau tiap tahun umroh? Gampang. Kalau ke Tanah Suci senang. Wah enak sekali Masjidil Haram. Jangan mengeluh. Jauhnya panas. Kata Allah malaikat jangan undang lagi dia. Kan tamu. Betul tidak? Jadi tidak boleh ada keluhan. Senang terus. Syukur. Pisangnya. Wow. Itu pasti enak. Gitu kan? Jangan mencela-cela. Gak boleh. Menurut Anda tidak bagus, tapi menurut orang lebih bagus. Betul tidak? Baik, saya mulai ceramahnya. Ih, gak ada urusan. Saya ceramah kok. 7 menit lagi. Karena pasti banyak kegiatan lagi di sini. Saya tahu diri. Kita ini ustaz tamu. Tapi bisa jadi nanti aku akan datang lagi. Ibu, amal itu ada 3. Catat. Catat. Amal itu ada 3. Yang pertama amal soleh. Apa Bu? Semua yang bermanfaat amal soleh. Bu, menjadilah orang yang soleha. Apa artinya soleha? Yang berguna. Istri soleha. Istri yang berguna. Anak soleh. Anak yang berguna. Soleh itu artinya berguna. Ini soleh enggak? Soleh. Tapi bulan depan tidak soleh. Karena udah basi. Semua yang bermanfaat namanya soleh. Oke? Ini kipas angin soleh. Soleh. Tapi kalau dia tidak jalan, enggak soleh lagi dia.
berguna. Makanya ada tangan diamputasi, ada kaki diamputasi. Kenapa diamputasi kaki itu? Karena kakinya sudah tidak berfungsi jaringannya. Lebih baik diamputasi, kalau tidak membusuk. Ibu, jadi apapun, tersenyum, soleh. Bantu orang, nolong orang, temani orang. Aku mau pergi, temani dong. Iya, aku temani. Dasar anak soleh. Ada orang bawa barang, maaf ya Bu, izin. Bawa tas, berat ya, aku pegangin ya. Boleh, anak soleh ya, berguna. Ada anak orang tuanya bawa barang, anaknya petenteng. Soleh banget. Kayaknya itu penjual roti deh. Iya, itu tempat roti itu kayaknya. Sumbangan roti. Wow. Mau. Haram hukumnya meminta. Saya sampai tidak suka. Tidak boleh minta-minta. Haram. Kalau dikasih, haram menolak. Haram meminta. Jangan ibu-ibu pernah minta-minta, jangan ya. Ibu mulia. Tapi kalau dikasih, ambil. Karena haram menolak. Yang kedua, ada namanya amal ibadah. 1, 2, 3. Amal ibadah yang harus ada aturannya. Tidak boleh tidak. Kalau amal soleh tanpa aturan, tanpa niat. Ada orang jatuh di got. Apakah saya berniat membantu dia karena Allah? Ngapain? Gak pakai niat itu. Langsung aja bantu. Gak usah tanya, kamu siapa? Agamamu apa? Bantu aja. Kucing, masa mau ditanya itu kucing? Meow. Ibu, lanjut. Ada namanya amal ibadah. Syaratnya 2 kalau ibadah itu. Harus karena Allah dan harus sesuai tuntunan. Jadi sholat harus ada tuntunannya. Ibu, bagusnya bermajelis karena akan tahu bagaimana nilai ibadah itu. Karena ada ustazah yang menuntun kita. Kalau subuh baca Al-Waqiah, duhur baca surah Ar-Rahman, asar baca surah As-Sajdah, maghrib Yasin, Is Al-Muluk. Kalau subuh Al-Waqiah minta rezeki. Kalau duhur Ar-Rahman terima ibadahku. Kalau asar As-Sajdah berkahi hidupku. Kalau maghrib Yasin ampuni dosaku. Kalau Isya Al-Muluk tambahkan kebaikanku. Amin. Ibu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 3 kali. Itu semua ada tuntunannya. Ya Bu ya. Terakhir karena waktu. Ada namanya amal jariah. 1, 2, 3. Jariah. Yang berguna terus. Yang bermanfaat terus, yang bermanfaat terus. Kita udah metong. Udah mati, mengalir terus pahalanya. Apanya mengalir, Bu? Apa yang mengalir? Pahala, bukan amal. Amal yang melahirkan pahala. Yang bangun masjid ini yang pertama kali mungkin sudah meninggal, tapi pahalanya mengalir. Ibu, kalau orang udah mati masih bisa sholat nggak? Nggak bisa lagi. Masih bisa ngaji nggak? Mau nggak ngaji terus walaupun sudah meninggal? Apanya ngaji? Pahalanya nyumbang Quran. Amal jariah. Itu jariah. Sekarang ini maulid ya Bu. Ayo ambil uangnya, sumbang untuk masjid ini. Niatkan sedekah maulid, cinta Nabi dan sedekah jariah. Supaya mana pengurus masjid? Pak sini Pak. Ibu titip, kalau maaf kita kan di masjid ini, kasihan ini masjid. Dia lihat-lihat kita, kok dia nggak nyumbang ya? Bu, niatkan untuk amal jariah ya. Mana pengurus masjid? Mana pengurus masjid? Kok dia kabur lagi ya? Dia udah masuk. Jangan bawa beginian. Sini, bapak sini. Sini, bapaknya sini.
Ini ibu-ibu lagi maulid di sini. Cinta sama Nabi. Jadi niatkan sedekah kepada Nabi ya. Bukan sedekah pada ustadz. Bukan sedekah kepada masjid. Sedekah kepada Nabi. Lalu dijadikan amal jariah buat ibu-ibu. Mau dibelikingan apa? Mau di apa? Mau dirapiin lagi. Mau apanya mau dirapiin? Semuanya. Apanya semuanya? yang ini yang kurang-kurang rapi dirapiin. Mau dicat. Ngomong aja dicat. Mau beli cat? Iya. Berapa harga cat? Kira-kira? Buat kubah di apa? Di cat? Kubahnya di cat. Kira-kira anggarannya berapa? 50 juta. Ibu aja yang ngecat ya. Oh ganti keramik. Mau diganti keramik. Berarti kita nyumbang keramik aja ya Bu. Harga keramik berapa? Jadi gini. Sumbangan ibu-ibu hari ini jangan dicampur sama uang celengan. Sumbangan ibu-ibu hari ini jadikan amal jariah. Belikan tegel. Ya. Berapapun. Coba ibu jangan langsung masukin di kotak. Ayo masukin di tangan dulu. Ikut sama saya. Cepat. Sebelum ibu menyesal. Supaya nanti di hari kemudian cepat. Cepat ke toilet. Jangan balik lagi. Sudah Bu, dipegang tangannya. Diginin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, uangnya yang terbaik ya. Jangan uang lusuh. Nanti ketemu sama uangnya. Aku dulu sumbanganmu. Uang hancur-hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah maulid untuk Nabi sebagai amal jariah, dimanfaatkan untuk masjid, untuk pembelian tegel, untuk kubah. Oke ya, mari saya yang jalan, nggak ada urusan. Ntar ya Allah ke atas. Orang juga baru dibawa. Oh ya Allah. Kalau saya yang bawa isinya 150. Tapi kalau bukan saya bawa 1000. Ya bantuin aja. Jalan-jalan. Ya Ibu karena waktu sambil dijalankan ini. Coba catat. Saya kasih amalan. Tolong diamalkan ya Bu. Ini mana sih kantongnya? Enggak ada. Ini kertas. Kertas nama-nama tadi. Nama sambutan. Nama-nama. Ibu, catat. Amalkan ini. Sedekah subuh setiap hari. Caranya sedekah surah Al-Fatihah 10 kali. Bisa Bu? Berapa kali? Surah apa? Sebelum salat subuh ya. Sesudah tahajud, antara sesudah tahajud ke salat subuh, sedekah Al-Fatihah 10 kali. 1. Al-Fatihah buat Nabi. Bu, supaya dapat syafaat. Tolong nanti jumlahnya dihitung ya, diumumkan. Ini langsung dikumpulin, lalu diumumkan jumlahnya. Supaya kita tahu. Sampai ke atas ya. Jadi ini usus di tegel masjid. Oke? Berapa-berapa yang penting ibu ada jariahnya ya. Selama itu tertempel, selama itu ibu dapat pahala terus. Di atas tenang aja. Yang pertama apa Bu? Al-Fatihah buat siapa? Supaya ibu dapat syafaat. Yang kedua, Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Udah Bu? Jadi ada oleh-oleh nih, oleh-oleh amalan. Yang kedua Bu apa? Untuk siapa? Jadi besok pagi yang punya usaha, yang punya dagangan laris itu.
Orang akan datang belanja sama dia. Kenapa? Karena kemarin sudah disedekain Al-Fatihah. Itu tekniknya. Al-Fatihah pertama Bu, buat siapa? Supaya dapat syafaat. Al-Fatihah kedua apa? Oh, jangan-jangan habis ini kita makan ya? Ada piring. Itu apa? Hah? Jengkol. Berarti ceramah ini harus berhenti di sini. Gak boleh lama-lama, kan mau makan dulu. Yang kedua Bu, buat siapa? Muslim mukmin. Yang ketiga, Ibu, jadi masjid ini digunakan bermajelis tidak dibayar, betul tidak? Tapi apa salahnya kita bersedekah? Dan sedekahnya amal jariah, jangan nanggung deh. Amal jariah langsung supaya tersimpan apa yang dibutuhkan. Oh, itu nanti kita datang, oh itu bekas majelis kita dulu, pengajian waktu Maulid. Nanti mulai lagi di sini apanya? Oh, mau beli kipas angin atau jadi gitu aja. Oke? Jadi ada bekas. Ada tanda. Saya rasa lebih banyak hari ini. Di sini aja tadi rata-rata 100. Saya lihat tadi. Walaupun dia sembunyi tapi saya lihat tadi 100. Ada 50. Bu, yang kedua apa Bu? Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Kesalahan kita jarang mendoakan guru kita. Yang ketiga Bu, Al-Fatihah buat siapa Bu? Guru dan ulama. Yang keempat, ini jari-jarinya. Coba, kalau mau hafal gampang jari-jari Bu. 1, Nabi. 2, Muslim, saudara-saudara. Muslim. Yang ketiga, guru, amin. Guru dan ulama. Yang keempat, jadi manis ini. Orang tua yang kasih kita cincin kebaikan. Bu ya. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin yang berdamai dengan kita. Ya. Ibu, para pemimpin, doakan pimpinan kita. Yang keenam, oh kalau Ibu BKMT begitu ya. Itu BKMT begitu. Oh, kayak Putri Indonesia ya. Ibu, yang kelima buat siapa? Pemimpin. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. Bukan keturunan, bukan hanya anak, keturunan sampai cicit. Kebaikannya. Jadi kita sudah doain anak keturunan kita. Al-Fatihah buat siapa Bu? Yang ketujuh, kasih lewat situ Bu. Masuklah ya Allah, kan tasnya di situ. Kasih lewat. Kita lihat aja yang basah tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti pipis. Kalau tangan kiri berarti cebok. Yang keenam, anak keturunan. Ketujuh, Al-Fatihah buat semua orang yang mencintai kita. Nah, ini kan jari manis. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Hitung ya Bu. Tolong ya, di belakang sambil saya ceramah dihitung. Nanti langsung diumumin jumlahnya. Habis itu penyerahan dari sumbangan ini kepada pengurus masjid untuk jadikan amal jariah. Setuju? Jadi kita bermajelis, pengurus juga senang. Enak itu kalau majelis taklim BMKMT, kalau majelis pasti ada titipannya gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau ada sampan mereka nggak marah. Ya Allah, dia lewat lagi di depan kamera. Itu kan kamera di situ. Kan aku lagi di syuting. Bisa dimulai? Yang pertama, Nabi. Yang kedua, yang ketiga, guru dan ulama. Yang keempat, orang tua dan nenek moyang. Bukannya aja orang tua, nenek kita terdahulu. Yang kelima, para pemimpin, siapapun, ketua RT, RW, anggota dewan. Yang keenam,
Al-Fatihah buat anak keturunan. 7. Orang-orang yang mencintai kita. 8. Orang yang kita cintai. Yang tadi yang mencintai kita. Ada orang Bu yang mencintai kita tanpa kita sadar. Tapi yang ke-8 yang kita cintai. Oke? Yang ke-9 Al-Fatihah buat orang yang nitip doa sama kita. Ibu punya banyak utang ini. Bayar utangnya di sini. Di Al-Fatihah yang ke-9. Doakan aku ya Jeng, aku lagi sakit. Iya, aku doakan. Kapan kau doakan? Utang itu. Betul tidak? Di grup, teman kita lagi sakit, kita doainnya. Iya, saya ikut mendoakan. Kapan didoain? Cuma ngetik doang. Al-Fatihah yang ke-9 untuk yang nitip doa. Yang ke-10. Ah ini. Ush, lincah ya ibu-ibu kalau menghitung duit. Udah berapa? Nah, udah berapa? Nggak, hitung dulu. Yang skor sementara. Sudah 500. Udah berapa nih? Berapa nih? 1.800.000. Coba. Alhamdulillah. Jamaah, lama-lama jadi 5 juta ini. Amin. Nggak usah dipeluk tasnya deh. Berarti uangnya banyak itu. Lanjut. Yang ke-10 Al-Fatihah untuk diri kita. Untuk diri kita. Oke, karena waktu saya kembalikan kepada panitia karena saya tidak mau tutup karena pasti masih banyak agenda acara lain. Ibu jangan pulang ya. Ibu jangan pulang ya. Aku ada kegiatan untuk santunan orang buta, kasihan. Tunanetra, saya harus ada di sana untuk pimpin. Nggak apa-apa ya Bu? Aku pamit ya Bu. Aku pamit ya Bu. Jangan tahan saya Bu, jangan. Bu, bisa ditulis? Bisa ditulis? Mau ditulis? Subuh baca Al-Waqiah, minta rezeki. Duhur baca surah Ar-Rahman, terima ibadahku karena didoakan 70.000 malaikat. Asar As-Sajadah, minta apa? Berikan keberkahan. Biar sedikit yang penting berberkah. Kalau maghrib Yasin. Apa Yasin? Ampuni dosaku. Makanya ada surah Awabin itu, salat Awabin. Dan yang terakhir adalah Bu, bisa nggak saya lewat ya? Ya. Mau pulang? Kan udah selesai. Mau selesaiin? Oh, mau hitung jumlahnya. Cepatlah Ibu. Ya Allah, lama banget sih. Ada lagi yang di atas? Udah 3.500.000. Wow. Bu. Alhamdulillah. Hebat ibu-ibu. Itu yang baru datang belum nyumbang itu kayaknya. Baik, karena waktu saya minta tolong sama ibu. Ayo kita angkat tangannya. Tapi saya baca doa. Tapi bukan menutup ya. Karena masih. Oh Isa surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Supaya tidak disiksa di kubur. Jadi cahaya penerangan di kubur. Dan tambahan kebaikan. Ibu. Nanti pertemuan berikutnya nanti saya bahas lagi yang lain. Ya Bu ya. Isi kandungannya. Al-Waqiah apa? Kenapa bisa disebut surah kekayaan? Apa hikmahnya? Kenapa bisa disebut surah kekayaan? Yasin. Bagaimana cara baca surah Yasin? Ibu. Cuma saya tidak enak. Lama banget dihitungnya ini. Udah berapa? Hah? Sudah 4 juta? Hebat banget. Hebat banget ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar.
pegang lantainya masjid. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini maulid terakhirku. Berikanlah aku rezeki agar bisa bermaulid di tahun yang akan datang. Ibu kalau sudah sholat, sebelum tinggalkan tempat sejadahnya, usap dulu sejadahnya. Aku masih mau sholat. Aku mau sholat. Saya kalau di Masjidil Haram macam kaget orang kalau saya doa saya di Masjidil Haram gini. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang di masjid ini kasihlah juga kepadaku, amin. Ya, saya baca doa semuanya. Doa-doa semuanya saya baca. Tapi kalau udah mau pulang, aku pegang, ya Allah aku masih mau datang lagi. Ya Allah, semua yang diminta orang-orang yang ada di Masjidil Haram berikanlah juga kepadaku, amin. Udah. Gitu tekniknya. Benar kan? Benar kan? Iya begitu. Kalau saya salat di Masjidil Haram harus ada Ka'bah di depan. Cari tempat yang lihat Ka'bah. Jangan di belakang. Kejauhan, kita jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah. Terus salatnya di hotel. Di mall. Di luar. Kenapa nggak masuk ada Ka'bah di depan? Dan kita bisa salat melihat Ka'bah. Diperbolehkan kalau ada Ka'bah di depan. Selama ini kan kita dibawa, tapi kalau ada Ka'bah di depan boleh. Tapi kalau sudah rukun nggak usah lihat lagi, susah itu. Bu, baik. Udah berapa? 4,5 juta. Ya Allah ibu-ibu. Wow. Hebat ya. Biasanya berapa Bu? Biasanya cuma 2 juta. Di sini 3 kali lipat. Karena ibu-ibunya niatnya jihad. 1, 2, 3 jihad amal jariah. Jadi tersimpan terus. Jadi ini tidak boleh diganggu ya. Usus utuh. Jadi ibu setiap lewat nanti itu tegelku, itu tegelku. Jadi ada motivasi. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Niatkan yang tadi yang kita sumbangkan. Yang kita sumbangkan tadi niatkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa. Apapun yang keluarkan Allah ganti lebih banyak dari itu. Itu caranya. Kalau ibu belanja baca doa itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifuhu. Allah ganti lebih banyak. Siapa sedekah kepada tidak dikenal 10 pahalanya. Kepada yang dikenal tadi sumbangan roti kepada yang dikenal berapa pahalanya Bu? 100. Aska jangan, anaknya Deddy Corbuzier ini. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga 1000. Ibu bikin kopi buat suami, itu 1000 kopi. Ibu kasih minum kopi 1 masjid, masih lebih banyak ibu bikin kopi buat suami. Karena buat suami 1000. Suami kasih uang istri 1000. Kepada anak, ibu sedekah kepada anak kasih uang jajan 10.000. Anak saya Bu tidak pernah minta jajan sama saya. Walaupun ibunya sudah tidak ada. Gimana caranya? Mau anaknya tidak minta uang? Mau? Ada tekniknya. Terlalu hina kita. Uang apa? Memang ada uang kau simpan? Uang jangan. Saya tidak mau anakku begini. Anak saya tidak pernah minta uang. Mau anaknya tidak minta uang? Ada tekniknya. Mau Bu? Mau? Kasih dia sebelum minta. Caranya Bu, setiap subuh Jumat saya kasih. Subuh Jumat, sujud tilawah, balik anak-anak kumpul. Ini uang jajanmu sampai hari Jumat depan. Jadi selama sejumat saya tidak diganggu. Tekniknya itu Bu. Jadi dia bisa mengatur keuangan. Tidak boros, tidak mempermalukan kita. Saya 13 bersaudara Bu. Ibu saya cerdas. Kalau ada acara kawinan, acara pesta di keluarga, dikunci pintu. Kita dikasih makan dulu.
Udah kenyang semua? Udah, ayo kita ke acara kawinan. Jadi kita ke acara kawinan udah kenyang. Jadi ibu saya cuma kipas-kipas. Nggak ada yang minta makan. Kalau ibu-ibu beda kan, nanti kita makan di sana. Jadi sampai di sana baru duduk anak lapar. Nah, kan repot itu. Lanjut Bu. Mau pipis dia itu pasti lagi. Bu. Sudah ya, aku pamit. Aku ndak tutup supaya ibu tidak kabur. Kalau saya assalamualaikum kabur semua bubar. Jangan. Acara ini belum selesai. Kita pandang-pandangan. Berapa total? 4.600.000. Saya doain dulu. 5 juta lebih. Belum hitung yang receh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma'ataita. Wajarakallahu fi ma'abakaita. Wajarakallahu laka tahurra. Apapun yang dikeluarkan berikan pahala. Apapun yang tertinggal berikan keberkahan. Amin. Saya nggak enak. Anak tunanetra nunggu saya di acara sana lagi. Jam 11 jam 12. Ya Bu ya. Izin ya Bu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Coba naikkan tangannya. Karena kita tidak bisa bersalaman. Angkat tangan. Dari jauh. Jadi niatkan salaman ya Bu. Kan ibu semua mau salaman. Nggak mungkin tangan saya menyentuh semua. Gini aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Saya mau menatap wajah ibu-ibu deh. Supaya saya bisa ketemu lagi. Nanti pengajian berikutnya kita foto-foto ya Bu. Kalau foto-foto sekarang hancur saya. Salam dulu belum salam. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.